Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kembali kita pada kajian kisah sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau-beliaulah, merekalah di mana fase era terbaik yang memang sudah dinyatakan langsung oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni. Sebaik-baik masa adalah di mana masa sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita pun meneladani kisah ataupun biografi daripada orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah mereka yang hidup bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada channel YouTube kita ini, di channel yang kita cintai, channel YouTube MZT Malang Raya, bisa kita lihat playlist sahabat-sahabat yang sudah kita kaji kisahnya. Maka pada video kali ini kita akan mengenang dan mengulik sedikit kisah dari sahabat yang bernama Umair ibnu Wahb al-Jumahi. Umair bin Wahab al-Jumahi adalah salah satu tokoh kaum musyrikin saat itu, salah satu tokoh kaum musyrikin yang terkenal sebagai penghasut kaum Quraisy, kafir Quraisy yang lainnya, agar semakin membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin saat itu. Dan juga Umair bin Wahab al-Jumahi ini dalam kisah yang akan diceritakan oleh Syekh Abdurrahman Rafat Basha dalam kitab yang kita kaji ini, Suwar min Hadits Sahabah, adalah salah seorang tokoh kafir Quraisy yang anaknya menjadi tawanan kaum muslimin pada saat peperangan Badar. Dan dia adalah salah satu pasukan dari kaum kafir Quraisy yang berangkat menuju peperangan Badar dan pulang dalam keadaan hidup, juga pulang dengan tangan hampa, dan anaknya menjadi salah satu tawanan di tangan kaum muslimin. Sehingga dia pun ketika kembali ke kota Mekah dalam keadaan sedih, murung, dan penuh dengan duka cita dalam hatinya. Sehingga dia mengucapkan sumpah serapah, mencaci maki, menghina kaum muslimin, dan itulah yang bisa dia lakukan. Sehingga pada suatu hari, pada suatu pagi, dia berangkat menuju Ka'bah, pelataran Ka'bah, untuk ibadahnya kaum kafir Quraisy saat itu. Dan juga dia ingin bertabarruk, mencari berkah dari berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Bisa kita lihat bahwasanya orang-orang yang jahiliyah saat itu, mereka menuju setiap harinya berangkat ke pelataran Ka'bah, sekitaran Ka'bah, untuk mencari berkah dari tuhan-tuhan mereka yang saat itu adalah para berhala. Mereka pun percaya bahwasanya keberkahan itu ada. Mereka yang tidak percaya kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga mereka percaya dengan keberkahan. Maka sebetulnya memang keberkahan itu ada. Hanya saja mungkin kita yang belum percaya dengan adanya keberkahan, sebetulnya kita bisa mempelajari dari kisah-kisah seperti ini. Maka keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya itu tentu memiliki keberkahan tersendiri pada kehidupan kita. Maka pembahasan yang terkait dengan keberkahan bisa kita bahas dalam momen-momen yang lainnya. Sehingga saat itu, pada pagi itu, Umair bin Wahab ini setelah melakukan ibadahnya, dia pun bertemu dengan salah seorang kafir yang lainnya yang bernama Safwan bin Umayyah. Dan mereka berdua pun berbincang-bincang, dan Umair bin Wahab mengatakan, mari kita mengobrol agar kesedihan kita pun juga
berlalu dengan berjalannya waktu, dan mungkin kita bisa sharing, bercerita satu sama lainnya tentang tawanan yang ada di sana. Sehingga mereka pun berdua mengobrol di tempat yang memang tidak ada orang tahu saat itu. Keduanya pun berbincang-bincang di sekitar atau di tempat yang memang tidak ada orang lain saat itu, dan keduanya pun berbincang-bincang, bercerita tentang tragedi kekalahan mereka di peperangan Badar, dan mereka berbincang-bincang ngobrol juga tentang tawanan dari kafir Quraisy yang berada di tangan kaum muslimin. Kemudian sehingga sampailah pembicaraan mereka pada cerita di mana putra dari Umair bin Wahab ini menjadi tawanan kaum muslimin, sehingga putra dari Umair ini yang bernama Wahab, putranya yang juga bernama Wahab, ini berada di tangan kaum muslimin dan dia sangat mengkhawatirkannya. Begitu besar kebencian Umair bin Wahab ini kepada kaum muslimin dan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia pun mengatakan kepada Safwan bin Umayyah, demi Allah, dia menyumpahi kaum muslimin tidak ada kebaikan setelah ini. Setelah peperangan Badar ini tidak akan ada kebaikan yang akan muncul pada diri kaum muslimin ini. Dan dia pun diam sejenak dan berangan-angan, tentu aku akan membalaskan kekalahan kaum Quraisy ini dan aku akan menghuluskan pedangku kepada Muhammad saat itu. Sehingga dia pun bersumpah akan berangkat menuju kota Madinah dan akan menghunuskan pedangnya kepada Rasulullah, membebaskan putranya yang menjadi tawanan. Kemudian dia melanjutkan ucapannya, namun semua itu terhalang daripada hutang-hutangku. Jikalau bukan karena hutang-hutangku yang banyak dan juga kebutuhan keluargaku, aku memiliki anak, istri, keluarga yang akan aku tinggalkan. Jikalau aku berangkat menuju mereka dan kemudian aku terbunuh ataupun aku tidak bisa kembali, maka anak-anakku dan keluargaku akan terlantar, tidak ada yang menghidupinya dan tidak ada yang bisa melindungi mereka jikalau tidak ada aku. Kemudian Safwan bin Umayyah berbisik, engkau tidak perlu khawatir tentang itu. Dia pun mengetahui Safwan bin Umayyah ini juga termasuk salah satu tokoh pembesar kafir Quraisy dan dia juga memiliki kekayaan yang cukup. Dia mengatakan, ya Umair, ij'al daina kullahu alayya. Kamu tidak perlu khawatir. Berangkatlah engkau ke Madinah dan bunuhlah Muhammad. Semua hutang-hutangmu ada padaku, kata Safwan bin Umayyah. Fa ana aqdihi anka mahma balag. Aku akan melunasi seberapa banyak utang yang kau miliki. Wa amma iyaluka fa as'adumuhum ila iyali mamtaddat bihim wa bihimul haya. Dan keluargamu akan menjadi tanggung jawabku sepanjang aku hidup. Selama aku hidup, maka keluargamu sama seperti keluargaku, maka aku akan membiayai mereka. Wa inna fi mali minal kathra ma yas'uhum jami'an. Dan kau tahu bahwa uangku cukup untuk membiayai mereka semuanya. Maka Umair bin Wahab pun menjawab, idzan uktum haditsana hadza wala tutli alaihi ahada. Kalau begitu, rahasiakan pembicaraan kita ini dan jangan sampai ada satupun orang yang tahu. Qala Safwan lakadzalik. Tentu aku akan menjamin kerahasiaan pembicaraan kita ini. Sehingga Umair pun bersegera kembali pulang ke rumahnya dan mempersiapkan perbekalan untuk berangkat menuju kota Madinah dengan niat busuknya tersebut. Dan dia memerintahkan salah satu budaknya, pembantunya, untuk mengasah pedangnya dan melumurinya dengan racun yang sangat mematikan. Dan setelah semuanya siap, Umair bin Wahab pun segera berangkat menuju ke kota Madinah. Singkat cerita, setelah Umair sampai di kota Madinah dan dia mencari informasi di mana Rasulullah berada, dan dia mendapatkan jawaban bahwasanya Rasulullah berada di Masjid Nabawi, sehingga Umair pun bergegas menuju ke arah sana. Ternyata di masjid tersebut, di sekitar pelataran masjid, nampak di sana ada Sayyidina Umar bin Khattab juga bersama beberapa sahabat yang lainnya. Dan tidak sengaja Sayyidina Umar bin Khattab pun menoleh kepada Umair bin Wahab
yang saat itu turun dari kudanya dengan pedang yang terhunus yang siap dia angkat dan dia sayatkan kepada orang-orang yang ada di hadapannya. Kemudian Sayyidina Umar pun mengatakan kepada sahabat yang lainnya, cepat kalian bergegas menuju Rasulullah dan lindungi Rasulullah, karena hadzal kalbu aduwullah, ini anjing musuh Allah, menunjuk kepada Umar yang saat itu datang dengan pedang terhunus. Dia tidak datang kecuali dengan niat yang buruk tentunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab pun datang dan memegang leher daripada Umair bin Wahab ini. Memegang lehernya, menarik bajunya dan mengangkat tinggi-tinggi Umair bin Wahab ini. Sayyidina Umar dengan kegigihannya, dengan kekuatannya dan keberaniannya mengangkat baju Umair bin Wahab dan menundukkan, menarik dan menyeret Umair bin Wahab saat itu dan berkata, apa maksud kedatanganmu ke sini? Maka setelah itu Sayyidina Umar menginterogasi Umair bin Wahab. Terdengar sahabat yang mendapatkan perintah dari Rasulullah agar Umair ini dibawa menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atas Sayyidina Umar pun menyeret Umair bin Wahab ini kepada Rasulullah dan meletakkannya di bawah hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun melihat hal tersebut dan beliau dari lisannya yang mulia sallallahu alaihi wasallam berucap, atliqhu ya Umar, lepaskan wahai Umar, tidak perlu kau khawatir. Kemudian Sayyidina Umar pun melepaskan genggaman tangannya dari baju yang mengikat di leher Umair. Tsumma qala istakhir anhu, mundur Umar, jangan kau buat dia gemetar takut kepadamu. Fata'akhir anu Umar. Kemudian Sayyidina Umar pun mundur mentaati perintah Rasulullah. Sayyidina Umar tidak ingin sekecil pun ada kotor ataupun kekhawatiran dalam dirinya, ketakutan bahwa Rasulullah akan disakiti oleh Umair bin Wahab ini. Kemudian Rasulullah menghadap kepada Umair bin Wahab, udnu ya Umair, mendekat wahai Umair, tak perlu kau takut, kau tidak perlu takut kepadaku wahai Umair. Kemudian Umair bin Wahab pun mendekat lebih dekat kepada Rasulullah. Waqala, dan Umair pun berkata, an'im sabahan. An'im sabahan ini adalah ucapan teguran di kalangan kaum jahiliyah kafir Quraisy ketika mereka bertemu dengan orang-orang yang lainnya. Kemudian Rasulullah pun menjawab, laqad akramanallahu bitahiyyatin min tahiyyatika ya Umair. Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kami dengan ucapan pertemuan yang lebih mulia dari ucapanmu. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan salam kepada kami dan itu adalah ucapan ahli surga. Sehingga kita disunnahkan ketika kita bertemu dengan orang lain untuk mengucapkan assalamualaikum. Dan Umar menjawab, wallahi, demi Allah, ma anta biba'idin an tahiyatina, itu tidak jauh dari ucapan tahiyat kami, sambutan kami dari orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir Quraisy. Faqala lahu Rasul alaihi salatu wassalam, wa man ladzi ja'a bika ya Umar? Apa maksud kedatanganmu? Apa yang membuatmu datang kemari wahai Umar? Jitu arju fikaka hadzal asir alladzi fi aidikum. Aku datang kemari, aku berharap engkau membebaskan tawanan-tawanan yang ada pada dirimu, tawanan yang telah engkau tawan dari pasukan kami saat peperangan Badar. Fahsinu ilayya fi, maka berbuatlah baik kepada kami. Umair bin Wahab yang telah dengki menyakiti Rasulullah dengan segala kebenciannya dahulu kala saat Rasulullah berada di kota Mekah, sekarang berharap kebaikan di hadapan Rasulullah. Tidak ada rasa malu dari mereka, tetapi mereka tahu sebetulnya bahwasanya Nabi Muhammad, meskipun mereka ingkar kepada Nabi Muhammad, tapi mereka tahu bahwasanya Rasulullah adalah orang yang baik, orang yang sangat lemah lembut, orang yang berakhlak mulia, al-amin. Sehingga mereka pun berani datang kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah balik bertanya kepada Umair, fama balus sayfil ladzi fi unukika? Maka buat apa pedang yang ada di pundakmu itu wahai Umair? Qala qabbahallahu min sayf. Wahai Muhammad, kau tahu ini pedang yang buruk, pedang yang tidak ada gunanya, yang tidak bisa kita gunakan, yang tidak bisa kami gunakan pada saat peperangan Badar. Pedang ini hanyalah buruk, tidak bisa kita gunakan. Wahal aghnat anna syai'an ya Badar, usdukni malladzi ji'ta lahu ya Umair. Berkatalah jujur wahai Umair, kenapa engkau membawa pedang tersebut kepada kami?
Ma jitu illa lidzak, wahai Muhammad. Umar menjawab, wahai Muhammad, tidak ada tujuan lain kami datang kepada engkau kecuali saya ingin berharap engkau membebaskan budak-budak yang telah kau tawanan kami yang ada pada kaum muslimin. Maka Rasulullah pun menjawab, kalau engkau masih berbelit, aku akan memberikan jawabannya. Engkau telah datang kepada kami karena engkau telah duduk di pelataran Ka'bah, engkau duduk bersama Safwan bin Umayyah indal Hijr, di samping Hijr Ismail, dan engkau berbicara tentang tawanan Badar. Engkau membicarakan cerita ini, kisah ini tentang tawanan kami yang telah dipendam, dimakam, dikubur di Dar'a Quraisy, di sungainya bernama Qalib. Persis pembicaraan tentang tema dan apa pembicaraan yang telah dibicarakan antara Umair bin Wahab dan juga Safwan bin Umayyah saat itu, di mana tidak ada orang lain, orang ketiga yang tahu kecuali mereka berdua. Kemudian Rasulullah pun menjawab, laula dainun alaik wa iyalun indak la kharajta an hatta taqtuluni. Kata Rasulullah, jikalau saja bukan karena utangmu, kemudian karena tawanan anakmu ini, maka engkau sudah berangkat kepada aku untuk membunuhku, kata Rasulullah. Dan semuanya hutangmu, keluargamu telah ditanggung oleh Safwan bin Umayyah. Seketika itu Umair bin Wahab pun terkejut mendengar ucapan daripada Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah bisa tahu detail pembicaraan mereka? Padahal saat itu tidak ada orang lain, dan Safwan bin Umayyah pun juga sudah berjanji tidak akan menceritakan kepada siapapun, dan tidak mungkin Safwan bin Umayyah menceritakan kepada Rasulullah, karena Safwan bin Umayyah pun juga pembenci Rasulullah. Kemudian tidak lama setelah itu akhirnya Umair bin Wahab bersyahadat di hadapan Allah, di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, asyhadu annaka la Rasulullah. Dia telah beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia pun berkata setelah masuk Islam, dulu kami telah mendustakan engkau wahai Nabi Muhammad, dan kami telah membohongkan engkau. Kau telah membawa wahyu dari langit, wahyu yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi demi Allah, saat ini aku yakin bahwasanya engkau memang benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Falhamdulillahilladzi saqani ilaika sauqan liyahdiyani ilal Islam. Dan aku bersyukur kepada Allah, aku bisa datang dengan diriku saat ini dan aku menyaksikan langsung atas mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada engkau sebagai utusannya. Kemudian Rasulullah pun senang, tersenyum di hadapan Umair, dan Rasulullah bersabda kepada para sahabat yang hadir pada saat itu, faqihu akhakum fi dinihi. Ajarkanlah kepada saudaramu yang baru masuk Islam ini, saudara kalian ini, ajarkan dia agama Islam, wa alimhul Quran, dan ajarkan dia Al-Quran, wa atliku asirahu, dan bebaskan tawanannya. Orang yang sudah bertahun-tahun memusuhi Rasulullah, dia pembenci Rasulullah, menyakiti Rasulullah dan para sahabat yang lainnya, ketika dia masuk Islam, seakan-akan semua kebencian, semua dendam, semua apa kezaliman yang telah diberikan, yang dilakukan kepada Rasulullah SAW telah memaafkannya. Islam telah menghapuskan segala kesalahannya. Akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kebaikan, keislamannya telah menghapuskan semuanya. Tidak ada kata marah, tidak ada kata dendam ketika mereka mau kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun begitu juga Allah Subhanahu wa taala bagi mereka orang-orang yang telah begitu banyak melakukan dosanya, telah terlalu jauh meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Seketika telah di mana mereka telah kembali bertaubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang Maha Pemurah, Allah Ar-Rauf Ar-Rahim, yang telah memberikan sifat rahimnya kepada Nabi Muhammad SAW, tentunya Allah jauh lebih maha mengasihi dan lebih menyayangi kepada hamba yang seperti ini. Seperti itulah apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan dicontohkan langsung kepada mereka, para sahabat-sahabatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka tidak ada kata terlambat dan juga tidak ada kata terlalu jauh bagi mereka
yang telah meninggalkan agama Islam, telah meninggalkan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Umair bin Wahab, di mana saat itu dia berkeinginan pun untuk membunuh Nabi Muhammad, tetapi dia menjadi sahabat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena penghalang yang bernama kemusyrikan, penghalang yang bernama kebencian, penghalang yang bernama kedengkian, semuanya telah dihapuskan oleh Islam. Semua telah sirna dengan cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia pun yang tadinya menjadi musuh Allah Subhanahu Wa Taala sekarang menjadi orang-orang di barisan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi orang-orang yang termasuk daripada sahabat yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya juga termasuk orang-orang yang dekat dengan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan cinta beliau, sehingga kita pun mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Akan kita lanjutkan kisah dari Umair bin Wahab ini dengan kisah yang menarik tentunya daripada teladan yang bisa kita ambil dari beliau. Wallahu musta'an alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.